Persiapan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat-sehat ya? Sehat. Semangat? Semangat ya? Ya. Untuk memulai pagi hari ini agar lebih semangat, kita bernyanyi dulu bersama-sama ya. Berdiri ya. Berdiri. Anak-anak, hari ini kita memasuki materi baru. Materi sebelumnya kita belajar apa, anak-anak? Teks observasi. Dari teks observasi kita belajar apa? Mengamati sebuah fenomena. Ini ya, materi sebelumnya teks observasi. Dari observasi kita belajar tentang pengamatan sebuah fenomena. Itu ya. Kemudian selanjutnya itu untuk materi yang sebelumnya. Nah, hari ini kita belajar materi baru. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu nanti kalian harus bisa memahami hakikat dan karakteristik teks anekdot. Hakikat itu adalah pengertian, sedangkan karakteristik itu adalah ciri-ciri. Kemudian yang kedua, memahami struktur teks anekdot. Jadi setiap teks itu mempunyai struktur. Kemudian yang ketiga, kalian harus bisa mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks anekdot. Jadi dalam sebuah teks anekdot itu mempunyai pesan atau amanat yang ingin disampaikan. Itu kira-kira ya. Selanjutnya, nah ini materi kita. Materi kita ini materi baru, menyampaikan kritik melalui senyuman dengan teks anekdot. Siapa yang pernah mengkritik? Pernah ya? Nah, kemudian apa sih dimaksud kritik itu sebenarnya? Mengomentari. Kemudian bagus ya. Selanjutnya, nah ini apakah yang dimaksud dengan kritik? Yaitu mengomentari. Selanjutnya, pernahkah kalian mengkritik atau menyampaikan kritik? Tentu saja pernah. Nah, contoh-contoh. Siapa yang bisa memberikan contoh? Siapa yang pernah membeli sesuatu kemudian mengkritik? Ayo anak-anak, siapa yang pernah? Novel? Pernah Novel? Pernah. Ya, membeli apa enggak kira-kira makanan pernah? Pernah. Terus pernah mengkritik enggak? Pernah, Bu. Iya, bagaimana
Sekarang udah awal bulan ya. Pantesan ya bukan ke migrasi. Hah? Migrasi apaan? Burung. Tuh dia di atas migrasi duit gaji orang-orang dari dompet ke toko-toko kilapan. Iya. Ini potongan komik kira-kira kita tersindir nggak? Iya, tersindir. Kalau kita punya uang ya, biasanya kita selalu ingin itu dan ingin apa saja yang kita beli selalu kita beli ya. Akhirnya terjadilah migrasi gaji-gaji kita dan habislah gaji-gaji kita, gitu ya. Itu. Apa kira-kira pesan tersiratnya? Ada yang bisa menyimpulkan dari contoh potongan komik ini? Kira-kira apa? Ya, silakan. Bijaklah dalam mengelola keuangan agar kita saat mendapatkan rezeki tidak hanya sesaat saja kita memiliki, cobalah untuk mengelolanya agar lebih bermanfaat. Iya, tepuk tangan. Pesan-pesannya kita harus bijak dalam mengelola keuangan. Seperti itu ya. Coba kita analisis yang video pesan tersiratnya. Nah, komik dan video stand up yang saya contohkan tadi termasuk sebuah kritikan yang mengandung kelucuan atau humor. Di samping itu juga terdapat pesan tersirat berupa kritik ataupun sindiran. Kira-kira yang video tadi pesan tersiratnya apa? Kira-kira apa tadi? Ada petunjuknya tadi? Misalnya tahanan korupsi bisa bebas keluar. Kemudian ada lagi hukuman di Arab dan di Indonesia. Kalau di Arab dipotong tangannya, di sini dipotong masa tangan. Kemudian kalau di Cina digantung, kalau di sini digantung digantung kasus. Kira-kira dari tiga petunjuk tersebut apa pesannya, harapannya dari sang komika tersebut? Bahwa harapannya mempertajam hukum Indonesia. Siapa lihat namanya? Erwin. Pesannya, harapannya sang komika tentang video tadi ya, ini. Nah, harapan seorang komika kepada pemerintahan Indonesia atau pemerintahan kita agar lebih tegas lagi dalam menangani kasus-kasus kejahatan, khususnya kasus korupsi. Sama saja dengan jawaban Erwin tadi, dipertajam. Harapan kita semua, bukan hanya sang komika ya, harapan kita semua untuk kasus-kasus yang ada di Indonesia, hukum ini jangan tumpul ke bawah, gitu ya. Kebanyakan kan sekarang seperti itu ya. Ya. Selanjutnya, nah, pesan-pesan komik sudah ya tadi ya, dijawab sama Ardi ya. Selanjutnya kita membahas teks anekdot. Jadi teks anekdot itu kita bisa simpulkan dari dari video tadi atau dari contoh komik tadi. Teks anekdot adalah teks yang digunakan untuk menyampaikan sindiran atau kritikan dengan sajian bentuk lelucon atau humor. Kalau menurut KBBI, singkat saja, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Tetap ada lucunya, karena pada hakikatnya anekdot itu lucu. Bedanya dengan lelucon apa? Dengan lelucon biasa. Bedanya anekdot dengan lelucon biasa. Anekdot berisi sindiran. Angkat tangan. Herlambang, anekdot berisi sindiran. Kalau lelucon biasa Tidak berisi. tidak. Sindiran. Apa isinya? Hanya lelucon. Hanya lelucon. Untuk apa? Kritik. Menghibur. Menghibur ya. Kalau anekdot itu untuk mengkritik, kalau lelucon biasa untuk menghibur. Ingat tujuannya ya. Tujuan anekdot itu leluconnya untuk mengkritik dan menghibur.
agar pemerintah lebih mempertajam hukum Indonesia. Ya, namanya mengkritik. Tujuannya teks anekdot tadi mengkritik. Kan ini betul. Kemudian bisa jadi kadang itu menyerupai dongeng, tapi dongeng tersebut bisa jadi fakta. Gitu ya. Selanjutnya, ini karakteristik teks anekdot. Ada pertanyaan? Nah, selanjutnya ya, kita lanjut. Nah, ini ada contoh teks anekdot ya. Judulnya Lampu. Saya baca, kemudian kalian menyimak ya. Teks anekdot berjudul Lampu. Seorang buta berjalan ke sungai untuk mengisi sebuah gentong air sembari menenteng lampu karena hari sudah petang. Ini contoh salah satu teks anekdot. Teks anekdot ini tentu saja mempunyai struktur. Kita analisis karakteristik dulu. Ini lucu nggak? Ada lucunya? Ada sedikit ya. Lucunya sedikit. Bagian mana? Seorang buta membawa menenteng lampu. Untuk apa? Ya kan? Ya. Kalau untuk orang yang tidak paham, tentu itu terlihat lucu. Seperti itu ya. Kemudian menghibur nggak? Itu menghibur. Menyindir? Ya, sudah pasti menyindir. Yang mana bagian sindirannya? Yang bisa menunjukkan angkat tangan. Mana? Novel. Kita sebagai manusia selalu mencampuri urusan orang lain hanya dengan melihat tanpa mengetahui apapun. Iya, ini bagian menyindir ya. Orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Kan novel. Bagian sindirannya ya. Orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Itu untuk karakteristik. Nah, sudah ya, ini karakteristik ya. Apakah kalian tersenyum? Tentu tersenyum. Kemudian apakah teks tersebut lucu? Ada lucunya sedikit ya. Kemudian apakah kalian tersindir? Ya, saya pribadi tersindir karena kita biasanya juga suka mencampuri urusan orang lain ya. Jika kita atau kalian tersindir, apa bisa teks tersebut disebut teks anekdot? Bisa. Ini yang dinamakan teks anekdot. Iya, karakteristik ini pengertian. Orangnya dimaksud hakikat atau pengertian teks anekdot. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kita lanjutkan pada struktur teks anekdot. Agar kita bisa dibuka bukunya halaman. Untuk struktur teks anekdot halaman 26 ya. Ya. Sudah ketemu? Sudah halaman 26. Sudah. Halaman 26 kita bahas struktur teks anekdot. Ada 3 yaitu orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Nanti teks anekdot Lampu kita bahas strukturnya bersama-sama sebelum tugas diskusi. Orientasi adalah pengenalan kondisi atau karakter tokoh. Komplikasi berisi pokok masalah atau inti masalah. Ini bercabang menjadi 2 komplikasi ini, yaitu krisis dan reaksi. Kemudian yang terakhir ada evaluasi, berisi penutup dalam bentuk komentar, persetujuan ataupun penjelasan dari cerita yang diangkat. Akan tetapi evaluasi ini ya, evaluasi ini sifatnya tidak wajib dalam sebuah tes anekdot. Boleh ada, boleh tidak. Seperti itu. Paham? Ada pertanyaan lagi untuk struktur? Kalau tidak ada, kita
Orientasi. Mengapa? Java, bisa jawab? Oh, Erwin, ya, silakan. Karena berisi pengenalan kelompok. Iya, karena berisi pengenalan kelompok Erwin. Makasih. Mana? Seorang buta. Dikenalkan di situ ada seorang buta. Pengenalan tokoh. Kemudian paragraf 2 itu masuk komplikasi. Komplikasi ada apa tadi? Krisis dan reaksi. Kira-kira krisisnya itu yang mana kalimatnya? Novel. Seseorang melihatnya dan berkata, "Wahai orang buta, malam dan siang hari sama saja bagimu. Mengapa kamu menggunakan lampu?" Itu termasuk Komplikasi. komplikasi. Paragraf ketiga selanjutnya itu masuk apa kira-kira? Evaluasi. Orang buta itu menjawab, "Hai orang yang suka mencampuri urusan orang lain, lampu ini bukan diperuntukkan bagiku, tetapi untuk orang yang buta pikiran agar tidak terpeleset atau menabrakku." Ini dijelaskan sama orang butanya. Jadi penjelasan itu masuk evaluasi. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk strukturnya? Nih ya. Bagian paragraf pertama itu orientasi, paragraf kedua komplikasi, paragraf ketiga evaluasi. Seperti itu. Selanjutnya kira-kira apa pesan tersiratnya dari teks anekdot berjudul Lampu Java? Jangan suka meremehkan dan juga jangan sukai bercampur urusan orang lain tanpa mengetahui kebenarannya. Iya, pintar. Jadi benar apa yang dikatakan Dava tadi, kita jangan suka mencampuri urusan orang lain kalau tidak tahu kebenaran apa yang terjadi dalam hidup mereka, dan juga jangan suka meremehkan. Itu pesan tersiratnya ya, pesan untuk kita semua. Tenang. Nah, sudah paham tadi materi-materi yang saya sampaikan anak-anak? Sudah. Tugasnya hari ini diskusi per kelompok ya. Per kelompok 4 orang, 4 anak. Ya, sebelum diskusi kita ice breaking dulu biar semangat ya. Ayo, berdiri. Ice breakingnya hari ini kita tepuk tangan saja, sederhana. Saya bilang pagi, siang, dan sore. Pagi saya tepuk tangan 1 kali, ikuti ya. Kemudian siang 2 kali, sorenya setengah. Ya, hanya setengah saja. Kalau ada yang saya bilang sore kemudian tepuk tangan, nanti kena hukum ya. Ya. Pagi, siang, sore, siang, pagi, sore, pagi, siang, sore. Sampai tuh. Tenang ya. Lanjut. Tenang ya. Yofi. Ayo, buku manual bernyanyi cicak di dinding. Oke, silakan. Dondong, doyong, dotong, seokor nyamuk, hop, dotong. Ya, terima kasih. Sudah enak, kita sudah semangat kembali setelah ice breaking. Selanjutnya kita berdiskusi bentuk kelompok ya. Silakan bentuk kelompok 4. Ayo, bentar. Dibuka LKS-nya halaman 27 ya.
banyak orang yang mengartikan kendaraan di sini terlalu tekstual. Akhirnya banyak poster-poster caleg yang nempel di kendaraan umum. Sebenarnya poster caleg itu kan dipakai untuk menarik suara. Ini malah dipakai untuk menarik penumpang. Ini lama-lama kalau kayak gini terus banyak orang yang anggap bukan berdasarkan jurusan, tapi berdasarkan poster caleg yang ditempel. Lu mau mana? Jakarta. Ya itu kan jurusan Bogor. Nggak apa-apa. Yang penting ada poster yang sendiri. Cukup ya? Baik, kita mulai diskusinya. Tadi sudah dibentuk kelompok ya. Ada 3 ya. Nanti jawabannya. Videonya saya kirimkan di grup, bisa dilihat berulang kali di gawe masing-masing ya. Saya kirim di grup ya anak-anak, silakan dilihat berulang-ulang boleh. Sudah saya kirim ya. Silakan didiskusikan. Setelah diskusi nanti kita maju per kelompok ya. Bisa dibuka? Bisa. Oh iya, ya bisa dilihat berulang-ulang untuk menentukan atau merumuskan pesan tersiratnya ya. Nanti ditulis di buku tugas saja, satu kelompok 1 nanti bisa maju ya. Nanti ditentukan paragraf apa saja yang masuk unsurnya, kemudian misalnya paragraf 1 nanti novel yang membaca, paragraf 2 Andi, paragraf 3 Jalil, paragraf 4 evaluasi Tony, seperti itu ya. Jangan semua nanti kalau semua kepanjangan ya, jadi dibagi-bagi. Kemudian pesan tersiratnya juga gitu. Nanti juga harus ada bisa menjawab tanggapan dari teman ya. Yang lain ada pertanyaan? Tidak. Oh ya, bentar ya, silakan bilang. Enggak bagus. Kan itu berarti Tony sampai ya. Pas hari ini sampai kantor. Akan gini. Kira-kira sudah ada gambaran yang stand up komedinya untuk pesannya? Sudah, wah luar biasa. Kira-kira tentang apa itu? Tentang pencalonan politik, temanya politik ya. Cepat, silakan dilanjutkan. Sudah hampir selesai. Selesai ya. Setelah ini 5 menit lagi ya. 5 menit lagi kita presentasi. Maju per kelompok. Sudah hampir selesai? Oh iya. 5 menit lagi. Oke anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Kita lanjutkan presentasi maju ya per kelompok ya. Ayo ketua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Fairuz. Ya, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Analisis struktur teks anekdot halaman 7 menyambung kabel telepon. Di orientasi paragraf pertama, setelah lulus dari perguruan tinggi, Batan menemukan salah satu pamannya yang sangat kaya dan tidak memiliki anak, meninggal dan meninggalkan banyak uang untuknya. Jadi dia memutuskan untuk mendirikan agen perumahan sendiri. Itu apa deh? Komplit? Paragraf berapa? Wah ya, silakan. Sekarang menunjukkan kantor yang bagus. Ia membeli beberapa perabotan baru dan pindah ke sana. Dia baru berada di sana selama beberapa jam ketika dia mengatakan seseorang datang ke kantor juga. Selanjutnya paragraf berapa? Ketika itu masuk komplikasi. Silakan Erwin.
Itu pasti pelanggan utamaku, pikir Nata. Dia segera mengangkat telepon dan berpura-pura sangat sibuk menjawab panggilan penting dari seorang di Jakarta Utara yang ingin membeli rumah besar dan mahal di daerah itu. Selanjutnya paragraf. Paragraf 4 itu evaluasi. Ya, yuk silakan Fairuz. Pria itu mengetuk pintu, masuk dan melurus dengan sopan sampai Fatan menyelesaikan percakapannya di telepon. Kemudian pria itu berkata kepada Fatan, "Saya dari perusahaan telepon dan saya dikirim ke sini untuk menyambungkan kabel telepon Anda." Tersirat teks anekdot. Hendaknya kita selalu terbiasa bersikap dan bertindak jujur. Tidak perlu berpura-pura karena kebohongan tersebut menunjukkan kualitas diri. Ya. Pesan tersirat video: jika ingin menjadi pemimpin, haruslah dengan cara yang positif. Jangan menghalalkan segala cara demi bisa menjadi pemimpin. Iya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Oke, lagi silakan. Dari kelompok, silakan. Iya, Herlang, Bang. Bagaimana cara-cara yang positif menjadi pemimpin? Bagaimana cara-cara yang positif untuk menjadi pemimpin? Jawab siapa? Saya. Baik, Fairuz, silakan Fairuz. Contohnya memberikan bukti nyata hasil kerja, bukan omong doang. Bagaimana Herlang, Bang? Puas? Wah, Iya, silakan. Terima kasih ya. Ini anak-anak jawaban kelompok 1 sudah benar ya. Untuk yang struktur teks itu sudah benar. Kemudian untuk yang pesan tersiratnya itu sudah benar ya. Tidak keluar dari topik ataupun tema ya. Bagus anak-anak, untuk hari ini diskusi hari ini atau materi hari ini kalian hebat ya. Ya. Untuk semua jawaban untuk semua jawaban yang tadi sudah benar. Untuk jawaban yang struktur teks anekdot itu mutlak ya. Kalau tidak itu salah ya. Tadi orientasi paragraf 1, komunikasi paragraf 2 dan 3, evaluasi paragraf 4. Kalau tidak itu maka salah. Kemudian yang untuk pesan tersirat itu sudah benar semua ya. Karena itu menurut persepsi masing-masing. Yang penting pesannya tidak keluar dari topik yang diangkat. Hebat semuanya. Anak-anak, hari ini pelajaran hari ini tadi kita semua sudah belajar apa saja. Ada 3 poin di depan tadi yang saya sampaikan, yaitu belajar hakikat teks anekdot, kedua struktur teks anekdot, yang ketiga pesan tersirat. Semuanya sudah paham ya? Jadi PR-nya halaman 28 sampai 29 ya, untuk melatih pemahaman kalian tentang pesan tersirat. Minggu depan kita materinya lawakan tunggal. Ciri-ciri lawakan tunggal. Diingat ya, ingat ya. Cukup untuk pelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa oleh Herlambang. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Kalian hebat ya. Anak-anak hebat semua, pintar-pintar semua ya. Kita berdoa dulu.